kompetensi membaca teks informasi yang tadi ada kaitannya dengan literasi yang rendah. Tetapi literasi yang dihubungkan dengan numerasi rendah adalah tentang literasi pada mata pelajaran matematika di soal-soal uraian atau yang butuh penyelesaian. Kompetensi membaca teks informasi matematika asing ya, karena tidak cukup sang penuang. Kemudian di minggu kedua masih pada numerasi rendah, yaitu tentang penerapan praktik inovatif yang sasarannya adalah guru. Ini saya mengambil materi Kogelnya untuk meningkatkan kualitas numerasinya itu adalah tentang keterampilan matematika dasar. Atau mau diganti materi lain, mau dengan pengennya apa? Materi apa? Matematika keterampilan matematika dasar ini, jadi biar semuanya memiliki keterampilan bagaimana cara membelajarkan anak tentang matematika dasar. Di minggu ketiga itu belajar tentang pembelajaran. Ini juga saya ambil dari rapor pendidikan, ya, topik ini, indikator ini. Sebenarnya. Materi yang akan diambil di sini saya contohkan cara menginterpretasikan informasi kuantitatif, cara menginterpretasikan informasi kuantitatif. Jadi mempresentasikan di situ anak bisa menyampaikan, bisa diantaranya itu bisa menyampaikan, misalnya diperlihatkan suatu data. Setelah melaksanakan refleksi, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan tindak lanjut dan evaluasi kinerja guru. Jadi tindak lanjut yang dilaksanakan setelah diketahui kelemahan-kelemahannya, kemudian mau melaksanakan apa sih? Apa perlu Kogel mingguan atau minggu ke depan atau Sabtu yang akan datang? Itu kita perlu membahas bersama-sama dengan semua teman, atau perlu ada micro teaching, ya, latihan mengajar di depan guru biar bisa diketahui kelebihan dan kekurangannya atau bagaimana. Kemudian sebagai bahan evaluasi kepala sekolah untuk melaksanakan kinerja, penilaian kinerja guru. Itu kegiatan-kegiatan rangkaian dari mulai supervisi dan observasi, itu kepentingannya itu. Kemudian rencana lain yang tidak kalah pentingnya dan memang harus dilaksanakan itu adalah mengoptimalkan kegiatan komunitas belajar, ya, mengoptimalkan kegiatan komunitas belajar yang mungkin selama ini belum optimal. Ayo kita kencengi lagi. Mungkin sementara ini Bapak Ibu sedang mempersiapkan akreditasi, ya, jadi untuk kombelnya sementara kurang kenceng. Nanti sesudahnya mari kita lebih mengoptimalkan lagi kegiatan kombel kita, yaitu kombel Karsel. Oke. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pembinaan atau pembimbingan pada guru, atau mungkin bila dirasa perlu mengambil narasumber yang ahli untuk melaksanakan kegiatan workshop IHT, atau mungkin berbagi pengalaman baik, ya, atau mungkin membuat bagi Bapak Ibu membuat aksi nyata, ya, aksi nyata melalui pembelajaran tertentu sehingga dapat dibagikan kepada teman-teman lain. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira untuk rencana perlu tambahan apa tidak Bapak Ibu? Cukupkah atau perlu? Cukup? Bukan? Minta untuk rencana kegiatan sudah cukup atau perlu ditambah? Nah, ini pembinaan dan pembimbingan pada guru itu bisa oleh kepala sekolah, bisa oleh teman sejawat, bisa memanggil narasumber. Berarti kegiatan pada hari ini Kamis 8 Agustus 2024 materinya adalah merencanakan program berbasis data, ya. Merencanakan program yang berbasis data. Ini rapor pendidikan sekolah tahun 2024. Ya. Yang kita lihat nanti kita analisis bersama rapor pendidikan tahun 2024 untuk SPK kedua. Nanti kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Setelah kita analisis, nanti kita bersama-sama menyusun. Ada 8 poin yang berwarna kuning atau yang kualifikasinya atau capaiannya sedang. Lainnya alhamdulillah sudah hijau. Dari 8 yang berwarna kuning ini sedang dengan nilai semuanya di kemampuan numerasi capaiannya adalah 57,14%. Ya. Skor 57,14% ini itu adalah skor yang menurun dari tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Menurunnya sudah cukup tajam untuk numerasi. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan numerasi di sini. Tadi bahwa anak kita. Jadi di sini ada masalah ini. Mengapa semua indikator, semua akar permasalahan masalah numerasi di SPK kedua itu dari beberapa indikator itu semuanya masuk. Ini ada 8, ya. Di antaranya titik 22 tentang kompetensi pada domain aljabar. Jadi domain aljabar sampai tadi dengan hitung juga rendah. Kemudian pada kompetensi domain bilangan juga rendah. Berikutnya yang ketiga, penerapan praktik inovatif. Nah, ini kalau penerapan praktik inovatif berarti sasarannya adalah guru. Kalau tadi yang pertama dan kedua, ini berarti jelas-jelas mungkin faktor siswanya yang belum domain aljabar, domain bilangan pun belum dikuasai oleh. Tetapi untuk praktik inovatif ini kan yang melakukan praktiknya guru bersama-sama siswa. Siswa bisa saja melakukan praktik pembelajaran matematika, praktik numerasi. Tetapi intinya siswa mau melakukan praktik itu apabila gurunya mau melakukan dulu. Yang berikutnya itu juga pada refleksi dan bergantung dari pembelajaran oleh guru, penerapan praktik inovatifnya juga masih. Ada lagi masih pada numerasi, tapi numerasi pada indikator yang berkaitan dengan literasi, yaitu tentang kepemimpinan interaksional. Kepemimpinan interaksional itu yang kalau sekolah terhadap guru, kepemimpinan guru, kepemimpinan kelas, tidak kelas. Ini terkait dengan misi satuan pendidikan. Itu dari hasil rapor pendidikan di indikator ini tentang misi satuan pendidikan masih rendah. Artinya anak-anak kita juga belum memahami tentang misi sekolah kita. Membaca saja mungkin tidak pernah ada, sudah disosialisasikan di pasar ini. Ini kemudian mengakibatkan apa? Kemampuan numerasi rendah, hubungannya apa ini? Misi satuan pendidikan yang rendah, hubungannya dengan kemampuan numerasi rendah apa kira-kira? Itu pemahaman, sebetulnya kepada pemahaman. Kalau visi-misi biasanya pada apa ya? Survei lingkungan belajar, ya. Berarti kalau survei lingkungan belajar bukan siswa ini. Di indikator ini berarti sasarannya adalah PTK. Jadi ini nanti perlu jadi catatan pada saat berdasarkan iman dan takwa. Untuk berprestasi apa yang dilakukan? Antaranya yang pertama
siswa unggul atau yang berbakat sudah dilaksanakan. Ini pun juga untuk mengembangkan bakat anak agar anak memiliki prestasi, tapi prestasi di bidang non akademik yang telah dilakukan. Tetapi ada juga prestasi yang akademik bersifat pengawasan IPT-nya diupayakan oleh sekolah dengan cara apa? Melakukan transformasi pengetahuan dan teknologi dalam berbagai lingkup. Yang ketujuh, memberikan fasilitas dan layanan perpustakaan online pada warga sekolah. Berikutnya, yang beriman dan bertakwa itu melaksanakan kegiatan sholat berjamaah upayanya, kemudian menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan sebagai media pembelajaran untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan, mungkin maulid Nabi, pesantren kilat, kemudian muharraman, walaupun tahun ini belum melaksanakan. Bapak Ibu, rencana yang akan dilaksanakan itu apa? Melihat rapat pendidikan kita yang perlu dibenahi, yang merupakan skala prioritas itu adalah pada indikator atau kompetensi numerasi yang rendah. Apa rencana kita? Sebab di sini sasaran pelaksananya untuk mendongkrak agar numerasinya itu meningkat pada anak kita, yaitu objeknya adalah guru. Ya. Siswa itu mau dibentuk apapun oleh kita gurunya, bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran numerasi pada anak-anak itu tergantung kitanya. Maka sasarannya adalah guru, objek atau pelaku untuk meningkatkan kualitas di kompetensi numerasi adalah guru. Nah, rencana yang akan dilaksanakan antara lain ini kalau Bapak Ibu setuju ya, kalau tidak setuju mari kita cari program atau rencana yang seperti apa supaya numerasinya meningkat ya. Yang pertama, menyusun jadwal observasi sesuai kesepakatan. Maksudnya, kok tahu-tahu programnya atau rencananya menyusun jadwal, maksudnya kepala sekolah harus melaksanakan observasi pembelajaran khususnya pada numerasi gitu. Nah, untuk mengobservasi apa yang harus dilaksanakan? Harus kita lakukan yaitu menyusun jadwal observasi sesuai kesepakatan bersama. Kalau kesepakatan itu nanti kita akan melaksanakannya dengan nyaman, akan melaksanakan dengan tidak merasa dipaksakan, tidak tertekan. Jadi sesuai dengan kesepakatan bersama, nanti kita sepakati bersama ya. Sekaligus ini untuk perencanaan observasi dalam kegiatan kinerja kita. Di samping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan kualitas dari kompetensi numerasi anak kita. Kemudian yang kedua, setelah jadwalnya disusun atau disepakati bersama, yang kedua nanti kepala sekolah akan melaksanakan supervisi sekaligus melaksanakan observasi pembelajaran bersama teman sejawat. Jadi saya melaksanakan pengamatan atau yang kita sebut dengan istilah yang keren itu observasi ya. Saya akan melaksanakan observasi atau pengamatan pembelajaran Bapak Ibu di kelas itu dengan meminta bantuan teman sejawat. Maksudnya supaya apa? Agar guru-guru kita atau agar Bapak Ibu ketika mengamati pembelajaran teman sejawatnya di kelas lain akan bisa memetik pelajaran yang mungkin belum dilakukan oleh Bapak Ibu di kelasnya. Jadi saling memberikan masukan yang terbaik untuk memberikan penguatan, tidak hanya masukan yang menurut Bapak Ibu mungkin itu suatu kelemahan yang harus dilakukan tapi terlewatkan tidak dilakukan karena lupa mungkin ya. Itu juga tidak hanya masukan-masukan saja yang belum dilakukan tapi memberikan penguatan-penguatan terhadap hal-hal yang sudah dilaksanakan dan itu merupakan kegiatan yang baik yang sudah membangun anak kreatif, kegiatan yang sudah dilakukan Bapak Ibu sesuai dengan indikator-indikator yang ada pada instrumen pembelajaran, instrumen observasi ya, itu perlu diberikan penguatan, maksudnya diberi penguatan agar Bapak Ibu terus melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang sudah baik tadi tetap dilaksanakan di hari-hari berikutnya atau di lain waktu. Selain itu Bapak Ibu mungkin akan lebih, karena itu sudah baik dilakukan, akan lebih termotivasi untuk mengembangkan hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Itu adalah seperti itu. Kemudian rencana yang ketiga itu adalah melaksanakan refleksi dan menentukan solusi bersama. Setelah Bapak Bu diobservasi nanti kita duduk bersama teman sejawat untuk melaksanakan atau melakukan refleksi melihat ke belakang